Ini adalah penjelasan tentang responsi STK 512 ya, yaitu tentang contoh bebas dan pengamatan berpasangan ya, yaitu pembandingan dua min ya, min populasi, uji kesamaan dua min ya. Oke. Soal pertama adalah tentang jarak ya, jarak pukulan ya, dari dua macam bola ya, bola satu, bola dua ya. Bola satu 35 acak ya, 40 juga, ada yang bola dua ada 40 pukulannya, acak juga ya. Jadi ini dua contoh bebas ya, karena masing-masing acak ya. Nah, ini ingin diuji apakah klaim ya, ada klaim bahwa bola merek 2 itu lebih baik dari bola merek 1 ya. Oke ya. Dari pekerjaan yang terkumpul ya, umumnya mahasiswa langsung menganalisis saja ya. Ini datanya langsung dimasukkan ke dalam software Excel, kemudian pakai paket data ya, data analisis, keluar ya, nilai P value, lalu simpulkan ya, tolak atau tidak tolaknya. Ya tidak salah, cuma mungkin coba kita kerjakan di sini tahap demi tahap ya, supaya kelihatan bagaimana penyimpulannya. Oke ya. Yang pertama ini datanya kan ada ya. Ini biasanya mahasiswa langsung, artinya kan kalau ada datanya sebenarnya kita bisa eksplorasi dulu ya, periksa dulu ya. Karena kita akan menggunakan uji T. Uji T itu menggunakan min ya. Min itu ada 3 asumsi ya, jangan lupa ya. Dalam kuliah pertama kan dalam responsi pertama kan tentang deskripsi data itu adalah ada 3 asumsi ya dengan min itu. Datanya tunggal, simetrik, tidak ada pencilan. Nah, ini sebaiknya kita periksa dulu ya. Masing-masing bisa dibuat dulu ya diagram daunnya barangkali ya. Kemudian nanti box plotnya. Nah, coba kita lihat ya. Diagram daun untuk bola merek 1 ini seperti ini ya. Ini sudah diurutkan masing-masing daunnya pada dahan-dahannya. Kemudian sudah ditandai mediannya di mana, kuartil 1, kuartil 3 ya. Ya, oke. Dari diagram ini sebenarnya kita ingin lihat ketunggalannya. Nah, di sini dari diagram ini kelihatannya ada keraguan kita ya. Di situ kalau disebut tunggal puncaknya nggak satu ya. Nah, tapi kita juga bisa curigai ya, mungkin ini karena kelasnya terlalu sempit ya, sehingga ya ini bisa terjadi karena kelasnya sempit ya. Maka kita bisa gabung ya, asalnya ini 10-10, nah barangkali kita buat selangnya menjadi 20-20 ya, misalnya di sini ya. Nah, barangkali kalau gambarannya seperti ini, barangkali kita bisa cukup lega ya bahwa data ini kelihatannya suatu dari gugus atau dari suatu populasi tunggal ya. Kita lanjutin ya. Untuk data merek 2 ini diagramnya ya, diagram daun-daunnya. Kelihatannya perlu digabung ya, karena di sini puncaknya malah ada 3 ya. Coba kita lihat ya. Masih perlu digabung kayaknya ya.
Coba lihat. Nah, ini barangkali ya. Oke ya. Ya secara secara umum lah atau apa ya. Ya secara global atau apa ya. Ya kita bisa katakan datanya dari data tunggalnya, dari diagram daun-daunnya kita lihat kelihatannya datanya tunggalnya, meskipun data 2 itu sangat numpuk ya. Artinya dia berarti ragamnya kecil ya. Nah, sedangkan data 2 agak lebar ya. Jadi ada masalah lah ya. Artinya kita bisa lanjut ya ke tahap kedua ya. Kita cek kesimetrikan ya dan kemungkinan ada pencilan ya. Untuk pembuatan diagram kotak garis kita salin lagi ya diagram daun-daunnya ke sini ya. Dari diagram daun ya, kita identifikasi ya median K1, K3 ya, jarak antar kuartil ya, K1 min setengah jarak antar kuartil, K1 min 3 jarak antar kuartil, K3 plus 1,5 jarak antar kuartil, K3 plus 3 jarak antar kuartil ya. Dan untuk masing-masing diagram daun ya di sini ya. Dari informasi ini kita bisa buat box plotnya ya. Di sini ya. Untuk bola merek 1 dan bola merek 2 ya. Nah, mengamati kedua box plot ini kita lihat ya dari sebarannya mungkin bisa dikatakan cukup simetrik lah. Barangkali bola merek 1 itu agak menjulur ke kiri ya. Tapi ini kita berbicara contoh ya. Bisa saja ini terjadi ya. Jadi artinya kita bisa anggap ini cukup simetrik lah ya dua-duanya. Cuma ada satu pencilan di jarak pada bola 1 ya. Itu yang pencilan bawah ya. Itu kalau kita periksa di diagram daun itu adalah data yang paling kecil yaitu 110. Mestinya kita periksa ya ini. Kenapa ini? Apa salah bolanya atau salah mukulnya atau salah catatnya? Nah, untuk sementara kita dalam analisis ini kita sisihkan ya karena ini ya akan menarik min dari bola 1 ya, jadi terlalu rendah. Jadi kita sisihkan supaya ya lebih baik nantinya bola satunya ya mestinya yang 110 itu dicek ya. Oke ya, tapi ini adalah memang pencilan ya. Jadi kalau dalam menggunakan min berarti kita pisahkan. Oke ya. Jadi untuk analisis kita buat ya summary statistiknya ya, bola 1 dan bola 2 ya. Bola 1 N-nya tinggal 34 ya. Minnya di situ dapat 205, simpangan bakunya 25,5. Kemudian bola 2 N-nya 40, X barnya 223,7, kemudian S-nya 35 ya. Dalam persoalan ini yang ingin diuji itu adalah tentang bola 2 ya. Bahwa ada klaim bahwa bola 2 itu lebih baik ya, itu yang ingin diuji sebenarnya. Jadi di sini hipotesis riset ya, kita punya hipotesis riset ya, yaitu bola 2 lebih baik. Nah, itu kita terjemahkan dalam jarak yang dicapai oleh bola itu ya, yaitu rata-ratanya atau mu 2 lebih dari mu 1. Itu adalah hipotesis risetnya. Mu 2 adalah min jarak yang ditempuh dengan bola 2 ya. Sedangkan mu 1 adalah min dari jarak
yang ditempuh dengan yang dicapai ya dengan bola 1 ya. Nah, selanjutnya kita buat ya hipotesis retreat itu sebagai H1 ya. H1 menyatakan mu2 lebih dari mu1. Hipotesis 1 itu akan ditandingkan dengan hipotesis 0. Itu adalah pernyataan skeptis terhadap klaim tadi. Hipotesis 0 mengatakan mu2 sama dengan mu1. Oke ya. Nah, selanjutnya uji ini akan ditetapkan. Ini karena N-nya cukup besar ya, bisa dengan uji Z ya. Jadi kriteria ujinya adalah tolak H0 jika Z lebih dari Z alfa ya. Dengan Z adalah X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang X bar 1 ya, karena mu2 dikurang mu2 kan itunya. Tadi kan yang di depan mu2 ya. Berarti di sini juga X2 dikurang X1 dibagi S gabungan akar 1 per N1 tambah 1 per N2. Oke ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung Z-nya tadi ya. Tinggal dimasukkan ya, X2-nya berapa, X1-nya berapa, S gabungannya berapa, N1, N2 ya. Kita dapat angka Z. Nah, Z-nya ternyata adalah 2,4. Z-nya 2,493 ya. Nilai Z ya, yang tadi Z 2, berapa tadi? 493 ya. Itu ternyata melampaui Z 0,05 ya. Itu alfa kita 0,05 ya. Z 0,05 itu kan 1,45 ya. Ini melampaui Z 0,05. Jadi nilai Z ini memenuhi kriteria uji ya. Maka keputusannya adalah tolak H0 ya. Tadi kan tolak H0 jika Z melampaui Z alfa tadi ya. Dan disimpulkan bahwa bola 2 lebih baik dari bola 1 ya. Bola 2 itu adalah bola merek 2 ya. Bola 1 bola merek 1. Alfanya 0,05. Kemudian kita bisa nyatakan bahwa klaim ya bahwa bola merek 2 lebih baik dari bola merek 1 diterima ya, dengan alfa 0,05 ya. Jangan lupa ya, kita menerima klaim itu dengan alfa 0,05. Itu adalah kebimbangan kita sebenarnya 0,05. Artinya ada risiko ya. Ya tidak mutlak penerimaan kita ini. Oke. Nilai P untuk uji kita bisa dihitung ya. Dengan Z 2, berapa tadi? 493 ya. Pakai Excel ada fungsi norm S-dist ya. Norm S-dist itu minta kumulatifnya, lalu nilai P itu adalah 1 dikurangi angka kumulatif itu. Oke ya. Nah, yang kedua ini adalah pengamatan berpasangan ya. Ya, ini pengamatan berpasangan ya, karena tidak bebas ya. Pengamatan setelah program itu terikat dengan pengamatan sebelum program ya. Beda dengan sebelumnya, itu bebas ya, karena dua-duanya acak ya. Kalau ini terikat, berpasangan ya. Oke ya. Dan berpasangan karena menggunakan toko yang sama ya, mengukur sebelum dan sesudahnya ya. Jadi ada 7 toko kan, masing-masing dicatat ya datanya sebelum program dan setelah program. Nah, ini bisa saja menjadi persoalan dua contoh bebas kalau contohnya pada masing-masing itu dipilih secara acak ya. Jadi sebelum program misalnya dipilih 7 secara acak ya.
kemudian setelah program 7 secara acak juga. Jadi ini tidak terikat ya. Nah kalau ini terikat ya. Oke. Dari segi praktek ya, atau dari teknik pelaksanaan percobaan atau teknik percontohan, ini pengamatan berpasangan itu lebih efisien ya, lebih murah ya, karena hanya melibatkan 7 tokoh. Kalau kita ingin buat contoh bebas ya, berarti kita harus melibatkan 14 tokoh ya. Oke. Jadi satuannya hanya satu tokoh, 7 tokoh saja ya. Dicatat sebelum dan sesudah. Ya 7 tokoh ini harus acak ya, tentu. Karena kita akan menggunakan metode statistik ya, yang dasarnya adalah peluang. Oke. Nah, kalau kita sudah jelas persoalannya adalah contoh pasangan, berarti kita bisa cari difference-nya ya, selisihnya pada masing-masing tokoh dari after dan sesudah dan sebelumnya ya. Maka kita cari D-nya ya. D itu adalah X2 dikurangi X1 ya. Nah, ini penting disebutkan D itu apakah X2 min X1 atau X1 minus X2 ya. Karena selisih ini kan berarah ya. Kalau D2 X2 dikurang X1 positif, maka X1 dikurang X2 negatif ya. Nah, ini jangan lupa ya, disebutkan D-nya apanya. Nah, sesuai dengan D yang kita maksud ya, yaitu X2 minus X1, kalau kita ingin uji apakah setelah program itu lebih tinggi penjualannya, ya berarti kita tulis di sini ya, X1-nya tentu mu2 lebih dari mu1 ya. Itu artinya penjualan setelah program itu lebih baik atau lebih tinggi dari penjualan sebelum ya. Nah, nolnya mu2 sama dengan mu1 ya. Itu adalah pernyataan skeptisnya. Oke. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T lebih dari T alfa ya, T 0,05 dan derajat bebas 6 ya. Nah, T-nya adalah D bar dibagi SD per akar N. Oke. Angka-angka itu bisa kita peroleh ya dari data ya. Ini ya, D barnya 16, SD-nya 12,2 dan N-nya 7 ya. Nilai T bisa dihitung ya dan memasukkan angka-angka tadi ya. Kita peroleh 3,4797. Nilai T alfa derajat bebas N min 1 ya, derajat alfanya 0,05, derajat bebasnya 6. Ini bisa diperoleh di Excel ya, pakai fungsi TINV ya. Nanti sebutkan probability-nya berapa, derajat bebasnya berapa. Nah, ini kita peroleh angka 2,4467 ya. 2,4469, maaf ya. Nilai P uji bisa kita peroleh ya, dengan fungsi TDIST ya. Di Excel juga ada ya. Fungsinya TDIST, lalu kita tunjuk mana nilai T-nya, lalu sebutkan probability derajat bebasnya. Derajat bebasnya 6 ya. Kemudian dari TDIST itu kita peroleh probability kumulatifnya ya, kumulatif. Sehingga P-nya adalah 1 dikurangi kumulatif. Oke. Nilai T yang kita peroleh ya, ternyata melampaui T 0,05 ya. Nilai T ini memenuhi kriteria uji ya, jelas.
keputusan ujinya adalah tolakan nol. Dan disimpulkan bahwa penjualan setelah program iklan lebih baik. Alfanya 0,05. Ya. Jadi di sini boleh dikatakan bahwa program iklan itu teruji, ya. Tentu dengan alfa. Alfanya 0,05. Nah, terkait dengan keuntungan penjualan, ya, yaitu jika keuntungan penjualan meningkat 10%, sedangkan biaya iklan 100 pound, ya ini dalam pound ya. Apakah dengan iklan tersebut keuntungan perusahaan bertambah? Ya, kita lihat ya. Jadi perusahaan itu akan untung kalau peningkatan penjualannya lebih dari 10%. Ya, 10% dari mana? 10% dari penjualan sebelumnya. Nah, kita lihat sebelumnya adalah penjualannya adalah 124,4 pound juga ya. Jadi 10%-nya berarti 12,44 ya. Jadi pertanyaan apakah perusahaan itu akan untung, berarti kita ingin menguji apakah mu2 nya itu adalah mu1 tambah 12,44 ya. Atau mu2 dikurangi mu1 nya lebih dari 12,44. Maka untuk uji ini H1 nya adalah mu2 dikurangi mu1 lebih dari 12,44 yang akan diadu dengan H0, yaitu mu2 kurang dari mu1 sama dengan 12,44. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika T lebih dari T 0,05 derajat bebas 6 dengan T sama dengan D bar dikurangi 12,44 dibagi SD per akar N ya. Dan demikian kita dapat peroleh T-nya ya, yaitu 0,7742 ya. Jadi T ini tidak melampaui T 0,05 derajat 6 ya. Berapa tadi? 2, ya 2, berapa ya. Ya, artinya nilai T ini tidak memenuhi kriteria uji. Jadi keputusan ujinya tidak tolak H0. Kesimpulannya adalah bahwa program ini, ya, dengan program ini penjualannya tidak melampaui 10%. Kalau tadi biaya iklan itu 100 pound ya, maka keuntungan perusahaan ini sepertinya masih belum dapat menutupi biaya program yang 100 pound itu ya. Oh ya, dengan datanya ada di sini sebenarnya kita bisa periksa ya. Asumsi mengenai min tadi ya, yaitu dengan diagram daun dan box plot ya. Tetapi memang ini n-nya terlalu kecil ya, barangkali simpulannya belum terandal ya. Tapi kalau penasaran ya bisa juga ditampilkan di sini ya. Oke, untuk kesempatan ini cukup ya. Terima kasih.